Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa yang pertama adalah majas perbandingan dibagi atas beberapa gaya bahasa seperti personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Contohnya seperti angin malam telah melarang aku keluar. Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh majas metafora seperti usahanya bangkrut karena memiliki utang dengan lintah darat. Eufemisme adalah gaya bahasa di mana kata-kata yang dianggap kurang baik diganti dengan padanan kata yang lebih halus. Contohnya karena terjerat kasus korupsi, ia harus dihadapkan di meja hijau. Metanomia adalah gaya bahasa yang menyandingkan istilah sesuatu untuk merujuk pada benda yang umum. Contohnya, bila haus, minumlah aqua. Kata aqua di sini dikenal sebagai sebuah brand air mineral yang sudah cukup terkenal. Simil adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Contoh gaya bahasa ini seperti anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Alegori adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Contohnya mencari wanita yang sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sinekdok adalah majas yang terbagi menjadi dua, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Contoh gaya bahasa ini seperti pars pro toto, hingga bel berbunyi, batang hidung ini belum juga kelihatan. Totem pro parte, Indonesia berhasil mencuri Eggplant hingga 8 kali berturut-turut. Simbolik adalah gaya bahasa dengan ungkapan yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek berbeda, namun disamakan dengan menambahkan kata sambung bagaikan bak atau seperti contohnya wajah ayah dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan terkesan tidak masuk akal. Contohnya pria itu memiliki semangat yang keras seperti baja, tentu ia akan menjadi orang sukses. Gaya bahasa pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Majas pertentangan memiliki beberapa macam-macam gaya bahasa, yaitu yang pertama, paradoks merupakan suatu gaya bahasa yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Contoh majas ini seperti di tengah keramaian itu aku merasa kesepian. Yang kedua, antitesis merupakan gaya bahasa yang memadukan pasangan kata di mana memiliki arti yang saling bertentangan. Contohnya, orang akan menilai baik, buruk dari kita, dari sikap kita kepada mereka. Yang ketiga, kontradiksi interminus merupakan gaya bahasa yang menyangkal pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Biasanya, majas ini disertai dengan konjungsi, misalnya hanya saja atau kecuali. Contoh gaya bahasa ini seperti
semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Yang kelima, litotes, merupakan suatu ungkapan seperti merendahkan diri, meskipun pada kenyataan sebenarnya justru sebaliknya. Contohnya seperti, silakan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Kata rumah di sini disebut sebagai gubuk. Gaya bahasa yang ketiga adalah sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan ejekan atau sindiran bagi seseorang, perilaku, dan suatu kondisi. Beberapa jenis majas sindiran yaitu: 1. Sinisme adalah gaya bahasa di mana seseorang memberikan sindiran secara langsung kepada orang lain. Contohnya, kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. 2. Sarkasme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir orang lain dengan konotasi yang kasar. Contohnya, dasar tidak becus. Kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan jadi sampah masyarakat. 3. Ironi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan dengan makna berlawanan dengan fakta sebenarnya. Contohnya, rapi sekali ruanganmu, sampai aku kesulitan untuk duduk di sini. Gaya bahasa yang keempat adalah penegasan. Majas ini adalah gaya bahasa untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca atau pendengar. Ada beberapa majas penegasan adalah: 1. Repetisi adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contohnya seperti, pria itu mencopetnya, dia pelakunya, dia yang mengambil dompet saya. Retorik merupakan gaya bahasa dalam bentuk kalimat tanya, tetapi sebenarnya tidak perlu dijawab. Majas ini biasanya dipakai untuk penegasan sekaligus sindiran. Contohnya, kalau kamu sholat subuh setiap kapan saja. 3. Pleonasme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dengan makna sama, tapi diulang-ulang terkesan tidak efektif, tapi disengaja untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Kata maju sudah pasti ke depan. 4. Klimaks adalah gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan di mana tingkatannya semakin lama semakin tinggi. Contohnya, pada saat itu semua orang mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia pergi mengungsi akibat gempa. 5. Antiklimaks adalah gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari tingkatan tertinggi ke tingkatan rendah. Contohnya seperti, setiap hari Senin mulai kepala sekolah, guru, staf, dan siswa rutin melaksanakan upacara bendera. 6. Paralelisme adalah gaya bahasa yang mengulang-ulang sebuah kata untuk menegaskan makna kata tersebut dalam beberapa definisi yang berbeda. Biasanya, jenis majas ini digunakan pada sebuah puisi. Contoh majas ini seperti, sayang itu sabar, sayang itu lemah lembut, sayang itu memaafkan. 7. Tautologi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata yang bersinonim untuk menegaskan suatu kondisi atau maksud tertentu. Contoh gaya bahasa ini seperti, Sia adalah gadis yang penuh dengan kasih sayang dan cinta.